untuk kita ketahui sebagai makhluk lah ya, manusia yang diciptakan oleh Allah. Ngapain kita ini? Ya, ada di dunia ini. Apakah Allah menciptakan kita hanya sekedar untuk sementara di dunia ini menikmati hidup dalam jangka waktu yang hanya beberapa tahun mungkin, ya? Atau sebetulnya Allah menciptakan kita nih, manusia ini, ya, ada purpose-nya, ada tujuan atau ada kehendak dari Allah yang sebetulnya kita ya ingin Dia sampaikan kepada kita. Ya, nah kali ini saya mencoba untuk menjelaskannya dengan sebetulnya bahan ini sudah di-share ya di WA group mungkin. Dan saya akan mencoba untuk membagikannya. Nah, ini sebetulnya ini bahannya yang saya tulis, saya terbitkan jadi sebuah buku ya. Jadi, kalau saudara tertarik untuk mempelajarinya, ada PDF-nya, saudara nanti bisa minta juga sama grup Uni Ortodoksi ini ya. Oke, saya akan mulai, saya presentasi, saya share screen saya dulu ya. Nah ini ya, saya mulai dengan satu judul yang saya beri judul Benih Ilahi ya, atau bahasa Inggrisnya God Seed, kalau bahasa Yunani itu Sperma tu Theo ya. Nah sebetulnya ya di dalam diri orang beriman, katakanlah di sini orang yang percaya kepada Kristus, itu sudah mewarisi benih ilahi atau yang saya sebut sebagai tadi ya God seed atau spermatuteo. Nah, dari mana pernyataan saya ini ambil? Saya ambil dari 1 Yohanes 3 ayat 9. Di situ dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Nah ya, statement dari Rasul Yohanes jelas bahwa ada benih ilahi di dalam kita, sehingga baru kita disebut sebagai lahir dari Allah. Ya. Nah, sama seperti kita secara fisik, secara jasmani ya, kita lahir dari ibu kita atau orang tua kita, maka kita mewarisi benih dari orang tua kita. Nah, secara spiritual ya, bisa dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 tentu dipahami secara spiritual, bukan berarti Allah itu kayak ibu kita melahirkan kita secara fisik. Tidak. Tapi ini adalah gambaran bagaimana Allah yang agung ini, Allah yang maha besar ini, Allah yang tentu punya kasih ya. Allah yang kita ada ini karena kan Allah yang penuh kasih gitu. Sebagai buah dari kasih Allah itu menciptakan kita. Ya. Lalu dia bukan hanya sekedar menciptakan kita. Ya. Kalau hanya sekedar menciptakan kita ya kita sekedar lahir dari orang tua kita, lalu kita tumbuh dewasa, habis itu kita tua, lalu kita sakit dan kita mati, hanya seperti itu. Tentu tidak. Ya. Karena Allah itu adalah Allah yang kasih, maka dia tentu setiap ciptaannya, apalagi manusia ini yang merupakan puncak dari ciptaan dia, tentu bukan hanya sekedar lahir lalu mati. Nah, ada satu purpose di sini yang Allah ingin nyatakan kepada kita. Ya, nah ini penting sekali kita ketahui bahwa hidup ini bukan sekedar kita ada karena kebetulan kita lahir dari orang tua kita, tapi sebetulnya Allah menciptakan kita adalah untuk menikmati kasih-Nya secara kekal. Nah, ini Saint Isaac dari Syrian itu mengatakan bahwa penciptaan itu adalah buah kasih Allah. Tetapi penciptaan itu akan berakhir kepada pengilahian, di mana Allah menciptakan manusia tujuannya supaya manusia itu bisa menikmati kasih Allah
secara kekal. Nah, itu dia. Menikmati kasih Allah secara kekal inilah yang menjadi our purpose of life itu, ya. Nah, kalau kata Saint Seraphim itu mengatakan tujuan kita itu adalah diciptakan Allah itu adalah untuk memperoleh Allah itu sendiri, ya. Dalam hal ini memperoleh Roh Kudus. Memperoleh Roh Kudus itu artinya kita memperoleh Allah. Memperoleh Allah itu artinya apa? Kita hidup bersama dengan Allah di dalam kasih-Nya. Sebab Allah adalah kasih, maka kita itu sebetulnya mengalami kasih Allah secara kekal. Karena kasih Allah itu kekal, sebab Allah itu adalah Allah yang kekal, bukan Allah yang ada hari ini, besoknya nggak ada begitu. Dia ada selama-lamanya. Sehingga kasih-Nya itu adalah kekal adanya. Dan kasih-Nya itu adalah semacam karya Allah. Kalau saya sering, kalau dalam bahasa Bapak Gray itu sering disebut sebagai energinya Allah. Energinya Allah yang keluar dari diri Allah yang bersifat kasih. Nah, karena dia adalah kasih, maka energi yang keluar itu adalah energi yang bukan untuk membinasakan, tentu energi yang untuk mengasihi. Menciptakan Allah ini adalah untuk supaya ciptaan ini bisa mengasihi dia, dan sehingga ciptaan ini nggak binasa, tetapi memperoleh kekekalan atau keabadian. Jadi bukan hanya manusia, sebetulnya semua ciptaan gitu, ya. Makanya nanti ada langit dan bumi yang baru, karena sebenarnya Allah, apa yang Allah ciptakan itu tidak bisa binasa gitu, ya, tidak bisa dikalahkan oleh dosa, oleh penderitaan, oleh iblis gitu. Karena Allah itu maha kuasa, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Begitu juga dengan kasih-Nya, ya, yang maha kasih itu tentu dia ingin setiap ciptaannya itu menikmati yang namanya kasih Allah itu. Nah, oleh sebab itu kita kembali ke 1 Yohanes 3 ayat 9, maka ketika kita lahir dari benih orang tua kita, nah itu nggak cukup ternyata untuk menikmati kasih Allah. Sebab apa? Kalau kita lahir dari benih orang tua kita itu kita lahir dititip oleh dosa. Nah, dari siapa? Dari benih orang tua kita gitu. Ya. Nah, kita dititip oleh dosa. Akibat dosa itu adalah kematian. Nah, dari kematian itulah akhirnya kita nggak bisa menikmati kasih Allah. Sama seperti kalau kita mati ini, kita nggak bisa lagi menikmati kasih dengan orang sesama kita yang masih hidup. Karena kita mati, gitu, atau dia mati, gitu. Ya. Nah, jadi kematian itu sebetulnya memisahkan. Kematian itu sesuatu kayak benalu, ya, yang nggak wajar dalam ciptaan Allah yang penuh kasih ini. Harusnya manusia itu hidup abadi, gitu ya. Tetapi karena ada dosa, ada Adam yang jatuh ke dalam dosa, akibatnya Adam itu mengalami kematian dan akhirnya terpisah dari kasih Allah. Dia tidak bisa lagi menikmati kasih Allah yang kekal itu. Sehingga tujuan Allah menciptakan manusia itu jadi meleset. Nah, itulah yang disebut dengan dosa. Dosa itu artinya meleset dari sasaran atau tujuan ilahi. Tujuan Allah menciptakan manusia itulah dosa. Nah, oleh sebab itu kita hanya lahir sekali dari benih orang tua, ternyata nggak cukup gitu, ya. Nah, untuk menikmati kasih Allah yang kekal itu, setiap orang harus lahir dari Allah. Nah, ini artinya apa? Kalau lahir dari orang tua itu Allah itu menciptakan kita secara tubuh dan jiwa, tetapi karena mewarisi dosa akhirnya kita mati. Oleh karena itu kita perlu dilahirkan dari Allah, itu diciptakan kembali. Ya, diciptakan kembali dalam pengertian apa? Tubuh dan jiwa kita itu benar-benar dilahirkan baru. Oke, walaupun bukan pengertian secara fisik kita masuk lagi ke dalam rahim ibu kita atau Allah itu melahirkan seperti seorang ibu di dunia ini, enggak, beda. Ya, tapi ini adalah recreation dengan kuasa Allah yang penuh kasih tadi menciptakan kita. Ya, nah tubuh dan jiwa yang dikuasai oleh dosa itu dilahirkan baru, sehingga apa? Sehingga kita punya benih ilahi, gitu. Ya, nah kalau kita lahir dari Allah, kita punya benih ilahi. Dan benih itu ada di dalam diri kita supaya apa? Supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena dosa tadi memisahkan kita dari kasih Allah, gitu. Ya kan? Nah, kalau kita bisa tidak berbuat dosa, berarti kita mesti hidup suci, kita mesti hidup kudus, bukan hidup baik loh, tapi hidup suci, hidup tidak berbuat dosa. Karena apa? Karena kita sudah lahir dari Allah, kita diberi apa? Benih ilahi, sehingga kita
punya kekuatan untuk tidak berbuat dosa. Nah, dari situlah baru nanti kita bisa mengalami kasih Allah. Sehingga saudara-saudara, menurut Bapak Gereja, Saint Gregory dari Nazianzus itu untuk mencapai yang namanya teosis atau istilahnya itu kita menikmati kasih Allah yang kekal itu adalah bahwa setiap orang itu perlu lahir 3 kali. Ya, lahir dari orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah lahir dari Allah dalam pengertian ketika kita masih hidup di dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah lahir secara kebangkitan. Artinya nanti setelah kita mati, kita benar-benar dibangkitkan. Itu kelahiran yang ketiga. Nah, itulah the purpose ya, atau tujuan Allah menciptakan kita yang adalah buah kasih-Nya. Sama seperti kita lahir dari orang tua kita, itu adalah buah kasih dari orang tua kita. Orang tua kita saling mencintai, lalu mereka menikah, lalu adanya kita. Nah, begitu juga dengan kita, ada diciptakan oleh Allah melalui orang tua kita karena kasih, ya, tetapi karena mewarisi benih dosa sehingga kita tidak bisa lagi menikmati persekutuan dengan Allah yang penuh kasih itu, mau nggak mau Allah itu melahirkan kita yang kedua. Nah, nanti ya karena Allah melahirkan yang kedua ini adalah bersifat spiritual tadi, ya, maka nanti ada kelahiran ketiga yang bersifat fisik. Bersifat fisik itu artinya apa? Nanti ada kebangkitan tubuh, bahwa nanti roh kita di Firdaus akan menyatu dengan tubuh. Nah, itulah kelahiran ketiga. Jadi setiap orang untuk menikmati kasih Allah yang kekal itu ternyata perlu lahir 3 kali. Lahir dari orang tua, lahir dari Allah di dunia ini, dan lahir pada saat nanti kebangkitan tubuh nantinya. Ya, nah itulah sebabnya kenapa 1 Yohanes 3 ayat 9 ini ada. Lahir dari Allah itu mesti ada. Gitu ya, tujuannya untuk mendapatkan mengalami kasih Allah yang kekal tadi. Nah, untuk memperoleh itu, untuk mencapai bahwa manusia itu bisa mengalami hidup yang kekal ya, seperti kata Yohanes itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya boleh memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita memperoleh hidup yang kekal itu karena kasih Allah, melalui siapa? Melalui anaknya yang tunggal tadi yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua, kepada seluruh dunia ini tanpa pandang bulu gitu ya, karena Allah itu kasih, dia tidak pilih-pilih gitu. Jadi kepada semua. Tapi ternyata untuk memperoleh hidup yang kekal yang berasal dari kasih Allah itu, di tengah-tengahnya ada yang namanya kasih karunia dari Allah, yaitu yang wujudnya adalah kalau dulu di dalam PL itu wujudnya masih nubuat-nubuat, ya, hukum Taurat dan segala macam, tabernakel dan segala macam itu wujudnya, ya, bayang-bayangnya. Sekarang kasih karunia itu benar-benar berwujud seorang manusia, berwujud daging sama seperti kita. Itulah yang kita percaya sebagai Yesus Kristus. Jadi untuk mendapat kasih Allah yang kekal itu, supaya kita bisa mengalami hidup yang kekal di dalam kasih Allah itu, ternyata perlu Kristus yang datang berinkarnasi. Nah, jadi Kristus datang berinkarnasi untuk apa? Bukan untuk memamerkan dirinya itu Allah gitu, bukan. Dia nggak ada kepentingan menunjukkan bahwa dia itu Allah atau dia logos. Kepentingannya cuma satu, dia datang supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Jadi artinya apa? Dia datang, Kristus datang itu untuk menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Ini loh, Allah yang penuh kasih itu kayak gini. Dia menunjukkan kasihnya kepada manusia itu lewat Kristus ini loh. Jadi Kristus itu menyatakan ini loh, kasih Allah yang begitu besar ini. Sehingga kita nanti itu bisa memperoleh hidup yang kekal, hidup bersama dengan Allah dalam kekekalan, di dalam kasih Allah itu tadi. Nah, itulah Kristus, ya, datang untuk menunjukkan kasih Allah itu. Tapi karena sekali lagi, karena manusia itu lahir dari dosa, ada dosa asal yang diwarisi gitu, maka di sini Kristus itu mesti taat sampai mati. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Ya, dalam wujud daging dan darahnya yang mati dan bangkit. Untuk apa? Untuk menjadi benih, karena tadi. Ya, untuk lahir dari Allah kita perlu benih ilahi. Sama seperti kita lahir dari orang tua, itu perlu benih antara laki-laki dan perempuan.
menyatu, jadilah kita. Nah, sama seperti ini. Kita lahir dari Allah karena ada benih dari Allah, lalu ada benih dari kita. Menyatu, lahirlah kelahiran kita dari Allah. Ya, nah ini. Nah, Kristus datang itu mewakili sebagai benih ilahi. Lalu dipersatukan dengan benih iman kita. Sehingga secara spiritual kita dilahirkan baru oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Nah, karena kita lahir dari baru dari Allah, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ya. Nah, dilahirkan dari Allah melalui benih Kristus dan iman kita. Benih kita itu disebut iman di sini, sehingga kita mewarisi yang namanya benih tadi atau genetiknya, ya, genetiknya atau DNA-nya Kristus. Itulah sebabnya dalam Yohanes 6 ayat 54 sampai 56 ada Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Sebab apa? Sebab Kristus itu sebab benih itu sudah menyatu dengan benih kita. Jadilah kita. Sama seperti ini, kita kan secara fisik terdiri dari benih sperma dan ovumnya orang tua kita. Jadilah zigot itu, embrio itu. Lalu bertumbuh selama 9 bulan di rahim, jadilah kita. Nah, sama seperti kelahiran dari Allah itu. Ada Yohanes mengatakan istilahnya sperma, ya. Jadi bahasa Yunaninya benih itu artinya ini, sperma, ya. Nah, sperma itu benih yang dicurahkan oleh Roh Kudus, gitu. Ya, apa isi dari benih itu? Isi dari benih Allah itu, itulah yang kita tadi sebut sebagai daging dan darah Kristus yang mati dan bangkit itu. Jadi isi dari benih Allah tadi untuk menyatu dengan benih iman kita, ya, itu karena kalau hanya satu benih aja nggak bisa, ya kan? Kalau cuma misalnya sel sperma aja atau ovum aja nggak bisa jadi nggak bisa menjadi zigot atau embrio, gitu. Nah, sama seperti kelahiran dari Allah itu harus ada benih dari manusia yaitu iman, harus ada benih dari Allah. Nah, benih dari Allah itulah isinya adalah Kristus itu sendiri dalam wujud daging dan darahnya yang sudah mati dan bangkit itu. Ya. Nah, saudara-saudara, saya bahas pertanyaannya tadi mungkin kenapa sih ya Kristus itu kok mesti taat sampai mati baru dia bisa menjadi benih tadi. Nah, sekali lagi inkarnasi atau Kristus datang itu kita mesti paham ya bahwa apa namanya? Dia mesti taat sampai mati gitu ya dalam Filipi pasal 2 ayat 8 itu ya. Kenapa begitu? Ya, kenapa kok dia Allah itu kok mesti mengaruniakan anaknya yang tunggal itu? Lalu dia datang bukan sekedar datang saja, tapi dia harus taat sampai mati, ya, disalib, ya, baru dan dia harus bangkit. Nah, ini memang secara singkat saya akan jelaskan begini ya. Ketika manusia itu sudah berdosa, gitu, ya, kita tuh sebetulnya mewarisi yang namanya kodrat ya, kodrat atau apa namanya natur manusia yang tadi saya bilang berdosa. Itu dari mana? Dari Adam yang pertama. Adam ya, Adam dan Hawa gitu. Nah, kita mewarisi semua manusia di dunia ini, gak ada yang enggak. Semua manusia dari zaman Adam sampai sekarang dan seterusnya nanti itu semua mewarisi kodrat Adam yang pertama. Gitu, termasuk Kristus. Dia karena dia lahir dari benih seorang perempuan yang bernama Maria. Nah, dia juga memakai kodrat Adam yang pertama tadi. Ya, cuma bedanya adalah begini. Kristus dia berinkarnasi, ya, tetapi dia berasal dari Allah. Artinya ini adalah kalau kita baca Yohanes pasal 1, dia adalah firman Allah yang menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14. Ya, dia adalah logosnya Allah yang berinkarnasi. Oleh sebab itu memang Maria mengandung tanpa benih laki-laki atau sperma dari laki-laki gitu. Ya. Yang ada adalah benihnya Maria. Oke, ini mewakili benihnya manusia nanti. Ya. Lalu benihnya Roh Kudus itu menyatu lahirlah apa namanya? Yang diberi nama lahirlah manusia lalu diberi nama Yesus. Ya.
Tapi sebelum inkarnasi ya nggak ada nama Yesus gitu. Yang ada itu ya Allah itu, seperti Yohanes 1 bilang, pada mulanya adalah Allah, ya. Dan firman itu adalah Allah gitu. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, pada mulanya ya firman itu namanya Logos gitu ya. Nah, tetapi karena dia berinkarnasi jadi manusia diberi nama Yesus, karena dia adalah Mesias diberilah nama Kristus gitu ya kan. Jadi Yesus Kristus. Nah, itu nama manusianya dan gelarnya sebagai penebus ya, sebagai Mesias. Nah, tadi kita lanjut karena dia adalah berasal dari benihnya Roh Kudus tadi, lalu ada benihnya Maria. Jadi kelahiran Kristus inkarnasi itu satu contoh bahwa memang nantinya ya kita akan lahir seperti Kristus ini. Artinya apa? Ada benih kita, yaitu iman kita, ada benih dari Allah gitu. Ya, ini kelahiran secara spiritual ya. Kita bisa baca nanti dalam Yohanes pasal 3, percakapan antara Nikodemus dengan dengan Tuhan Yesus ya. Harus lahir dari air dan roh. Nah, inilah yang dimaksud dengan 1 Yohanes 3 dan 9. Yaitu lahir dari air dan roh itu adalah lahir dari Allah itu sendiri. Oke. Nah, lahir dari Allah itu sendiri ya dari benih Allah dan benih kita yaitu iman kita. Ya. Nah, kita kembali ke inkarnasi tadi. Jadi ada Kristus yang lahir dari benih perempuan, yaitu benihnya Allah Roh Kudus dengan benihnya Maria, jadilah Kristus Yesus itu, tetapi dia memakai kodrat Adam yang pertama. Nah, karena dia bukan dari benih laki-laki, ya, maka ketika dia menjadi manusia, firman Allah itu, logos Allah itu nggak hilang karena firman Allah itu kekal gitu. Karena dikatakan Yohanes 1 ayat 1 kan firman itu adalah Allah gitu. Jadi karena dia sifatnya adalah Allah, Allah itu kekal, maka firman Allah waktu jadi manusia itu bukan berarti lenyap, hilang gitu, atau ditelan oleh kemanusiaannya gitu. Ya, nah kan dalam sejarah gereja itu banyak muncul bidat-bidat seperti itu. Nah kita nggak percaya itu, bahwa ya waktu dia jadi manusia, ya di dalam kodrat manusia, tapi kodrat firman Allah, kodrat Allahnya tetap ada. Ya, nah tetapi di dalam satu pribadi yang kita sebut sebagai Kristus atau Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu satu pribadi yang punya dua kodrat, yaitu kodrat Allah atau logos, ya firman Allah, dan kodrat sebagai manusia. Allah sejati dan manusia sejati. Nah, karena dia adalah Allah, maka kodrat yang dipakai oleh Kristus ini, kodrat manusia Adam pertama itu akhirnya dikuduskan, disucikan menjadi kodrat yang tanpa dosa. Sehingga Kristus lahir benar-benar seperti kayak Adam pertama yang innocent gitu. Ya. Lahir seperti kayak Adam pertama yang memang tidak mengenal dosa gitu. Ya, tidak ada moral, tidak ada justification dan sebagainya. Benar-benar pure innocent karena dia lahir dari kodrat Allah yang sudah menguduskan, memurnikan, mensucikan kodrat Adam yang pertama tadi. Nah, sehingga di Kristus itu disebut sebagai Adam yang kedua. Oke, Adam yang kedua itu adalah pengganti dari Adam pertama yang gagal taat kepada Allah. Nah, Adam kedua inilah yang nanti menggantikan Adam yang pertama, gitu. Adam pertama itu gagal taat, ya. Nah, Adam kedua inilah nanti yang akan taat. Nah, taat itu gak bisa hanya 10%, 20% gitu. Namanya ketaatan itu harus dibuktikan sampai mati. Nah, Adam yang pertama itu kan awalnya taat gitu ya. Tapi lama-lama memilih tidak taat dengan kehendak bebasnya. Gitu. Jadi dia tidak taat sampai mati. Ya, di tengah perjalanan dia belum sempurna, belum jadi rupa Allah, dia digoda oleh ular ya. Lalu dia lebih bukan digoda, lebih tanda petik dia ditipu oleh ular ya untuk memakan buah buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Nah, akibatnya ya dia jadi tidak taat sampai mati. Ada ketidaktaatan, ada kecatatan akhirnya. Nah, itulah yang digantikan oleh Kristus. Sehingga dia taat sampai mati itu sebetulnya memberikan kita satu Adam yang baru, kodrat yang baru. Manusia, karena Kristus adalah manusia sejati tadi. Kodrat Adam yang baru tapi. Adam yang kedua kita sebut. Ya, menggantikan Adam yang pertama. Nah, sehingga kita perlu berpindah ini dari
kodrat Adam yang pertama, kita perlu berpindah ke kodrat Adam yang kedua. Nah, itulah sebabnya harus ada kelahiran lagi. Gitu. Ya, harus ada kelahiran lagi. Artinya kita berpindah kodrat. Nah, jadi kalau kita lahir dari Allah, disebut anak-anak Allah, kita itu berpindah kodrat sekarang. Bukan lagi mewarisi kodrat Adam pertama, tetapi kodrat Adam kedua. Ya, nanti sepenuhnya ada kelahiran ketiga, bahwa nanti daging ini yang bersifat fana ini juga akan berpindah menjadi daging yang tidak binasa lagi. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Apakah ada yang bertanya? Mungkin cukup jelas ya. Saya, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Iya Pak, silakan Bang. Oke. Nih ya. Nah, karena dia taat sampai mati, berarti apa namanya? Berarti dia sekarang berhasil nih menggantikan Adam ini. Berarti kodrat yang dipakai oleh Kristus ini adalah kodrat yang memang sudah tidak berbuat dosa lagi. Ini sudah bukan kodrat yang tidak berbuat dosa lagi, gitu. Nah, sehingga karena dia tidak berbuat dosa, maka Kristus itu ya membagikan kodrat ini kepada kita. Dengan cara apa? Kita mesti lahir dari air dan roh atau lahir dari Allah. Nah, itulah sebabnya penting sekali ya kita sebagai manusia nih ya yang lahir sudah pertama ini mesti mengalami namanya kelahiran yang kedua ini. Supaya apa? Supaya kita bisa berpindah kodrat dari Adam pertama ke Adam yang kedua. Gitu. Ya. Nah, ketaatan tadi yang sampai mati tadi yang membuat kita itu bisa berpindah dari Adam pertama dan Adam yang kedua itu. Nah, lalu saya lanjutkan lagi. Nah, kodrat apa namanya? Kodrat yang Adam kedua ini berikan kepada kita, ya. Nah, ini sekarang ternyata kita mesti meresponi dengan yang namanya iman. Nah, pertanyaannya, kenapa sih ya? Kok perlu iman gitu? Ya, kenapa kok perlu iman gitu untuk bisa lahir dari Allah? Nah, tadi sekali lagi bahwa iman ini adalah benih kita. Nah, untuk lahir dari Allah perlu dua macam benih tadi. Sama seperti Kristus lahir di dunia ini. Dia perlu benih Maria, dia perlu benih Roh Kudus. Gitu. Nah, sama seperti kita kalau lahir dari Allah, kita perlu benih iman dan kita perlu benihnya Kristus. Nah, itu ya. Memang Alkitab kan juga mengajarkan kepada kita ya bahwa ada yang namanya iman, pengharapan, dan kasih. Ya, pada puncaknya itu adalah kasih. Nah, iman ini ya yang menjadi fondasi dari kasih. Gitu. Sebab tanpa iman kepada Kristus ya, maka kita tidak punya pengharapan akan kasih Allah yang kekal tadi. Oke. Nah, kalau kita tidak punya pengharapan, maka kita tidak punya future gitu. Kita nggak punya masa depan gitu. Kita akan binasa gitu. Ya. Nah, tetapi karena kita punya pengharapan, maka kita bisa sampai kepada kasih itu. Nah, itulah sebabnya apa namanya? Ada iman. Oleh sebab itu untuk meresponi ya atau untuk menikmati kasih Allah itu kita perlu iman dan kita perlu pengharapan. Gitu. Ya, nah, baru nanti mendatangkan kasih. Nah, seperti Rasul Yakobus juga mengatakan bahwa apa namanya? Iman tanpa perbuatan itu adalah mati adanya. Itu artinya apa? Iman ya perlu melahirkan yang namanya perbuatan. Nah, perbuatan apa? Iman plus perbuatan itulah kasih itu. Nah, itu nanti kita akan jelaskan belakangan ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang pertama ayat ini, saya kira ada pertanyaan, apakah sudah memahami, clear, tentang lahir dari Allah itu apa? Ya,
terus kok ada dosa di sini gitu ya, ada benih ilahi itu apa gitu. Ada Kristus yang taat sampai mati gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua adalah tentang ini ya, anak-anak Allah ini ya. Nah, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, maka dia dilahirkan dari Allah menjadi anak-anak Allah, bukan dari darah atau keinginan jasmani, bukan oleh keinginan seorang laki-laki. Nah, itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa supaya kita dilahirkan dari Allah, kita perlu percaya kepada Kristus. Jadi kita perlu iman kita. Gitu. Sebab apa? Sebab ini bukan soal bukan soal nafsu gitu ya, bukan soal sekedar cinta keinginan daging antara keinginan jasmani antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Tetapi kita perlu mengaku percaya kepada Kristus. Ya, nah percaya atau iman ini adalah benih di dalam hati kita yang jika oleh Roh Kudus ya kasih Allah, artinya tadi ya Kristus yang taat sampai mati lalu bangkit tadi, itu oleh Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita. Maka benih kita, yaitu iman kita tadi, nah itu dikawinkan dengan penebusan Kristus. Ya kita bisa baca dalam Roma pasal 7 ayat yang keempat ya. Sehingga di dalam hati kita ini mewarisi atau memiliki benih ilahi ya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Oke. Nah, hati itu ibarat seperti rahim yang tempat di mana benih itu bersatu antara benih Kristus dengan benih iman kita. Ya, nah itulah terjadi yang namanya pembuahan di dalam hati, lalu melahirkan kita sebagai anak-anak Allah. Ya. Benih ilahi adalah hasil perkawinan dari percaya dan kasih Allah di dalam hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus tadi. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang itu harus dilahirkan dari air dan roh. Nah, dilahirkan dari roh inilah sama seperti tadi Kristus yang berinkarnasi lahir dari roh. Nah, sama seperti kita lahir dari Allah, itu juga adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Itulah sebabnya ada Pentakosta. Jadi kalau ada inkarnasi, ada kebangkitan, ya ada penyaliban, ada kebangkitan, tapi tidak ada Pentakosta, maka belum sempurna karya Kristus itu. Nah, itulah sebabnya Kristus mengutus Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menyempurnakan karya Dia. Nah, Roh Kudus inilah yang artinya yang mengerjakan proses kelahiran baru itu bersinergi dengan iman kita. Gitu. Sehingga terjadilah yang namanya pembuahan atau benih ilahi itu. Sehingga benih ilahi itu apa? Hasil perkawinan sebetulnya. Ya, dari iman dan kasih Allah di dalam hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sama seperti pembuahan jasmani ya, itu penyatuan dua benih, tetapi itu juga adalah karya Roh Kudus. Makanya di setiap bayi yang lahir itu kan punya nafas, punya roh, punya jiwa, itu diberikan oleh Roh Kudus semua. Oke. Nah, kita lahir baru itu juga dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Percaya adalah iman kita dan kasih Allah. Percaya ini adalah iman kita, kasih Allah inilah penebusan Kristus ya, yang disalurkan dalam wujud energi ilahi atau anugerah Allah oleh Roh Kudus. Nah, sekarang kita punya istilah energi ilahi atau anugerah Allah ini. Nah, tadi ada istilah benih ilahi. Lalu kita juga dalam Alkitab kan juga sering mendengar istilah anugerah ya. Nah, anugerah itu adalah kasih Allah yang bekerja. Basicnya itu adalah kasih Allah yang bekerja. Itulah disebut anugerah. Jadi anugerah itu jangan cuma sekedar dipahami, oh ini hadiah gitu ya. Atau ini gift dari Allah buat kita dengan cuma-cuma. Enggak. Tapi lebih tepat adalah anugerah itu adalah tadi kasih Allah yang ingin yang kasih Allah yang ingin semua manusia itu hidup kekal, itu bekerja ternyata. Nah, itu baru disebut kasih Allah yang bekerja ya, atau disebut anugerah. Nah, jadi Tuhan juga menuntut kita gini, kalau kamu punya kasih, katanya kamu mengasihi aku, kamu juga dituntut bekerja gitu loh.
Sama seperti Allah. Allah mengasihi kita. Buktinya apa? Dia bekerja. Dia menciptakan kita, dia mengutus anaknya, dia membangkitkan anaknya, dia memberikan Roh Kudusnya, ya. Dan nanti dia akan mengilahikan kita. Terus dia bekerja nggak pernah berhenti dengan anugerahnya. Nah, jadi anugerahnya itu apa? Kasih ilahi yang sedang bekerja. Itulah disebut anugerah. Karena dia bekerja, maka ada energi. Kita sering sebut sebagai energi Allah. Nah, energi Allah itu adalah Allah itu sendiri yang bekerja. Gitu. Jadi kita nggak membeda-bedakan Allah itu dipotong-potong gitu ya. Allah ya satu, simple ya, compound satu, tapi dia adalah Allah yang selalu berenergi. Allah yang selalu beranugerah. Maka di Alkitab sering mengatakan anugerahnya selalu baru setiap hari gitu ya. Karena apa? Karena Allah yang nggak pernah berhenti bekerja. Allah yang terus beranugerah gitu. Nah itulah kasih. Jadi kasih itu nggak pernah padam dalam diri Allah. Ya, dia nggak pernah karena manusia berdosa lalu dia lalu dia bocai gitu ya, dia nggak mau tahu lagi gitu ya, dia dia cuek, dia nggak peduli gitu. Dia kasih dia bukan kayak kita manusia gitu ya, yang pilih-pilih dan banyak kondisinya gitu. Enggak, kasih Allah itu tanpa condition, unconditional love. Either manusia itu berdosa atau tidak, semua dia kasihi gitu. Ya. Nah, makanya anugerahnya selalu ada di dalam dunia ini. Oleh apa? Oleh Roh Kudus. Termasuk anugerah ini yang melahirkan baru kita. Bahkan bukan hanya anugerah ini melahirkan baru kita, bahkan anugerah ini apa? Nanti menguduskan dan pada akhirnya mengilahikan kita oleh anugerah itu. Jadi kita bisa hidup kekal itu karena anugerah. Karena apa? Karena ada kasih Allah yang sedang terus bekerja dan tidak pernah berhenti. Karena Allah itu kekal, sehingga kerjanya nggak pernah berhenti. Kira-kira gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, itu kerja anugerah semua. Tetapi anugerah yang diberikan oleh Roh Kudus itu sekali lagi menuntut benih dari kita. Karena ini bicara soal kelahiran itu nggak bisa satu benih soalnya, gitu ya. Kelahiran itu adalah sinergi, perpaduan dua benih. Kayak kita lahir dari orang tua kita, perpaduan dua benih gitu, ya. Nah sama, kelahiran dari Allah itu juga perpaduan dua benih dari kita, dari iman dan dari anugerah tadi oleh Roh Kudus, gitu ya. Nah maka ada kasih Allah, datanglah yang adalah istilah anugerah tadi, ya. Nah lalu manusia itu perlu meresponinya. Ya itulah yang kita sebut sebagai iman tadi. Nah, sehingga Allah itu mencurahkan anugerahnya. Itulah yang kita sebut sebagai Allah yang berbelas kasih. Nah, ya. Nah, belas kasih itu apa? Belas kasih itu berarti kasih Allah yang dialami oleh manusia yang punya iman, yang mau bertobat gitu. Yang mau membuka hati menerima Kristus. Gitu. Ya kan? Nah, itu jadi belas kasih gitu. Nah, kalau anugerah itu jadi belas kasih, itu adalah kepada orang yang memang Tuhan mengatakan gini, dia mengetuk, kita mau membuka, gitu. Ya, Tuhan yang berkata kepada yang meminta maka dia akan diberi. Tuhan yang mengetuk maka di pintu kalau kita buka maka dia akan masuk, gitu. Ya, bagi yang meminta, yang berdoa, yang terbuka, maka dia akan datang, akan masuk. Nah, masuknya itulah jadi belas kasih Allah. Oke? Nah, jadi saudara-saudara, untuk menikmati kasih Allah itu ternyata ya kita perlu anugerah, kita perlu belas kasihan Allah. Ya, oleh sebab itu kita perlu percaya, membuka hati kita menerima Kristus. Oke, Rasul Yohanes menjelaskan bahwa ketika kita makan daging dan darah Kristus, maka kita memiliki hidup kekal dan kita bersatu dengan Kristus ya. Dalam Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Nah, pertanyaannya kenapa kok seperti itu? Makan daging dan darah Kristus. Ya, ini jawabannya adalah benih Kristus yaitu daging dan darah Kristus ini bersatu atau dikawinkan dengan benih iman percaya kita sehingga menghasilkan benih ilahi dan inilah yang disebut oleh Kristus sebagai kelahiran baru oleh air dan roh ya dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Air inilah menandakan baptisan ya artinya kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi saudara dalam Roma pasal 6 ayat 2 sampai 5 ya kita waktu dilahirkan itu adalah pada saat kapan? Pada saat sudah waktunya gitu loh. Sama kayak
sudah terjadi perpaduan benih, kita percaya ini kepada Kristus, ya. Tapi perlu ada waktu untuk dilahirkan gitu. Sama kita kayak di perut ibu kita tuh 9 bulan. Ya benihnya udah menyatu di dalam, sudah bertumbuh gitu. Gitu. Tapi perlu dilahirkan gitu. Nggak bisa selamanya di dalam perut ibunya gitu. Nah, sama seperti kita. Kita sudah punya benih iman ini. Ya. Lalu sudah ada benih Kristus ini, yaitu daging dan darahnya ini. Sudah menyatu ini. Nah, itu perlu perlu dilahirkan. Ya itulah yang kita sebut sebagai baptisan. Baptisan itu artinya apa? Kelahiran. Sama seperti seorang ibu yang melahirkan. Sudah genap waktunya 9 bulan misalnya gitu. Nah, baptisan itu adalah seperti itu. Ya, yang ditandakan dengan air. Nah, kenapa air ini ceritanya juga panjang gitu ya. Intinya air itu adalah alam yang Tuhan ciptakan di mana melambangkan kematian. Ya, dengan air kita itu bisa binasa. Misalnya Allah itu membuat dunia ini banjir ya pada zaman Nuh. Air itu membinasakan. Gitu ya. Tetapi satu sisi, air itu juga memberikan kehidupan kepada kita. Itulah ada kebangkitan, ada kehidupan gitu. Ya. Seperti cerita bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian ya kan. Lalu di tengah-tengahnya ada air, yaitu Laut Merah itu. Ya, lalu ada Musa yang berdiri membelah Laut Merah itu. Lalu bangsa Israel itu keluar dari air itu, bisa masuk ke dalam air dan keluar dari air itu dengan selamat, hidup gitu. Tapi bangsa Mesir yang mengejar di belakangnya akhirnya tenggelam oleh air tadi. Nah, satu sisi di sini air menandakan apa? Ada kematian dan ada kebangkitan. Itulah sebabnya Tuhan memerintah kita untuk lahir dari air. Artinya bukan hanya sekedar itu dicelupkan ke dalam air gitu ya. Tapi ini menandakan kelahiran, yaitu baptisan, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kelahiran atau baptisan itu bukan sekedar simbol, ya, bukan sekedar bukan sekedar upacara begitu, tapi benar-benar kita itu lahir dari Allah. Artinya kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kenapa? Karena tadi kita memiliki benih Kristus tadi yang sudah mati dan bangkit tadi. Ya. Nah, dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus inilah perkawinan itu yang melahirkan benih ilahi atau kelahiran baru secara spiritual ya, dalam Roma pasal 7 ayat 4 yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam Roma 5 ayat yang kelima. Dan ini juga yang kita sebut makan daging dan darah Kristus itu. Itulah sebabnya siapapun yang percaya kepada Kristus, dia telah dipersatukan di dalam Kristus sehingga dia memiliki terang kehidupan. Dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan dia menjadi anak-anak terang. Kuncinya adalah percaya bahwa Yesus adalah Kristus, maka dia dilahirkan dari Allah. Ya, dalam 1 Yohanes 5 ayat 1, bukan percaya kepada Yesus yang lain. Jadi kita adalah anak-anak Allah yang dilahirkan dari Allah dan menjadi anak-anak terang melalui perkawinan kita dengan Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. Ya, jadi berdasarkan penjelasan ini kita bisa memahami ya bahwa orang percaya itu adalah anak-anak Allah yang dilahirkan dari Allah melalui karya penebusan Kristus yang disarukan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, ada implikasi yang kita mesti kerjakan setelah kita mewarisi benih ilahi itu menjadi anak-anak Allah. Apa itu? Nah, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tujuannya apa? Tujuannya bersama dengan Kristus itulah nanti kita itu bisa menikmati kasih Allah yang kekal. Ya. Nah, tapi langkah pertama adalah kita mesti dibaptis. Kita mesti lahir baru. Gitu, memakai kodrat yang baru. Baru nanti kita mulai merangkak lagi. Mulai merangkak, mulai belajar berjalan lagi. Dari berjalan mulai belajar berlari lagi. Sampai nanti kita tuh bisa sempurna. Begitu, sama seperti kayak bayi ya. Mulai belajar apa lagi? Merangkak ya kan? Duduk, belajar duduk, lalu belajar berjalan, baru belajar berlari dan sebagainya. Nah, sama. Ketika kita lahir baru, mewarisi benih ilahi itu, kita jadi manusia yang baru, anak yang baru, anak-anak Allah yang baru itu mulai belajar lagi. Tapi belajarnya sekarang mengikuti Kristus. Kenapa dia? Nah, Yohanes mengajarkan kepada kita bahwa Kristus inilah ya yang menjadi jalan menuju kepada Bapa. Gitu. Dialah yang menjadi kebenaran. Ya.
Dialah yang tadi, yang dikaruniakan oleh Allah supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi waktu kita sudah lahir baru, maka yang kita perlu kerjakan adalah mengikuti Kristus. Ikut apa yang dia kerjakan. Apa yang dia kerjakan? Nah, dia hidup taat sampai mati. Berarti harus ada ketaatan total. Gitu, ya. Dia apa namanya? Dia memerintah kita untuk mengasihi, ya. Lalu dia mengajarkan segala perintahnya kepada para rasul. Oke? Nah, dari para rasul inilah akhirnya diajarkan kepada kita sampai sekarang ini. Supaya apa? Supaya kita bisa nanti menikmati kasih Allah itu di dalam Kristus. Caranya gimana? Kita mesti taat kepada Kristus. Gitu. Sebab dia yang tadi menunjukkan jalannya. Nah, itulah sebabnya ada gereja. Gitu. Ya. Itulah sebabnya ada ajaran para rasul yang berasal dari Kristus gitu ya, supaya ajaran para rasul ini atau ajaran gereja ini diberikan kepada orang-orang yang sudah lahir baru ini, tujuannya apa? Supaya dia bisa belajar bertumbuh sampai pada akhirnya dia menjadi serupa dengan Kristus. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Iya Pak. Moderator, ya saya punya waktu sampai jam berapa ya Pak ya? Hingga pukul 21.00 Pak, 9 Oh, malam WIB. 21.00 ya. Ini baru jam 8.03. Iya, masih Ada yang panjang. mau ditanyakan? Ya Kalau nggak teman-teman ada, mungkin. ya. Pak, mungkin saya ingin bertanya Pak. Oh iya, silakan. Kan tadi Bapak bilang kalau kita sudah dibaptis itu artinya sudah bersatu dengan Allah, sudah bersatu dengan benih ilahi, benih Kristus. Lalu Bapak juga menyebut tadi bahwa kita tuh harus taat total. Lalu bagaimana jika kita sudah dibaptis, sudah bersatu dengan Allah, namun tidak taat? Apakah baptisan itu malah jadi sia-sia gitu, Pak? Itu pertanyaan saya. Oh, oke. Ya. Atau masih ada dampak gitu Pak dari baptisan itu meskipun kita nggak taat gitu Pak? Mungkin gitu. Iya. Oke, terima kasih Pak. Tentu baptisan itu kalau lahir itu adalah karya Allah ya, karya karya kasih Allah yang memang langkah awal untuk kita menjadi menikmati kasih Allah itu ya. Nah, jadi baptisan itu melahirbarukan kita, lalu kita diajak nih oleh Kristus untuk untuk taat gitu. Nah, kalau pertanyaan kalau misalnya tidak taat itu bagaimana gitu? Ya, apakah baptisannya itu tidak sah atau apa ya mungkin ya pertanyaannya tadi ya, atau baptisannya itu tidak punya power ya? Apakah tetap menyelamatkan gitu Pak? Apakah baptisan itu apakah tetap menyelamatkan gitu ya? Nah, saudara, sama ya. Saya ambil ilustrasi itu begini. Kayak kita nih lahir dari orang tua kita, ya. Apakah pertanyaannya adalah apakah orang tua kita itu langsung menuntut kita untuk jadi sempurna? Tentu enggak, ya kan? Dia merawat kita, dia mendidik kita dulu sampai dia benar-benar melepaskan kita untuk mandiri begitu. Nah, jadi memang ada banyak proses Pak yang untuk menjadi sempurna itu. Ada banyak tahapan yang kita mesti lalui gitu ya, step-stepnya gitu. Kalau kita belajar dalam banyak spiritualitas ortodoks gitu ya, atau tradisi dari Bapak Gereja, banyak sekali step-stepnya. Misalnya kalau kita baca John Climacus itu ya, ada 33 tangga yang kita mesti lalui untuk bisa mencapai kasih tadi. Ya, kasih itu tangga yang paling tinggi. Menikmati kasih Allah tadi itu tangga yang paling tinggi. Nah, Saint Isaac juga mengajarkan begitu, ya. Kita itu lahir baru, kita itu kayak jadi bayi yang mesti pelan-pelan merangkak satu persatu. Itulah sebabnya ada gereja. Ya, itulah sebabnya ada Roh Kudus. Itulah sebabnya selalu ada belas kasih dan anugerah Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita tuh diminta punya iman dan pengharapan. Itu semua untuk apa sih? Karena kita tuh sedang lagi belajar merangkak atau belajar berjalan nih, atau sedang apa nih tahap spiritualitas kita.
ya kan? Nah, jadi kita bisa pakai kita belajar merangkak atau kita belajar duduk atau belajar berjalan aja jatuh bangun, bisa nangis, sakit dan sebagainya. That's it, seperti itulah kira-kira. Lalu kalau misalnya kalau kita sudah lahir dari orang tua kita masih belajar itu, lalu baptisan kelahiran itu jadinya gimana? Kan enggak kan? Ya sudah lahir gitu, ya. Tapi waktu kita nggak mau belajar, misalnya gini ya, kita sudah lahir dari orang tua, tapi kita durhaka nih sama orang tua kita, ya. Kita nggak pernah mau taat, apapun perintahnya kita lawan, gitu, ya kan. Apapun orang tua kita didik, kita nggak mau dengar, ya pada akhirnya bagaimana gitu, ya. Tetapi apakah orang tua kita tuh akan mengatakan, oh ya udah kamu bukan anakku lagi, kamu jangan lahir, kan nggak bisa dibalikin lagi, ya sudah lahir gitu. Ya kan? Nah, tetapi akan kemana anak ini? Nah, itu pertanyaannya ya kan? Akan kemana anak ini? Apakah dia terhilang atau enggak? Nah, kayak gitu. Nah, kalau Saint Esa itu menjawabnya gini, Pak Uno ya, Mas Uno ya. Kasih Allah ya, misalnya sudah melahirkan baru kita. Kasih Allah itu ya selamanya ada. Gak mungkin hilang. Bahkan termasuk orang-orang yang berdosa sekalipun. Apalagi anak-anak Allah ini yang sudah lahir dari dia. Gitu. Ya. Tetapi kita akan mengalami yang namanya cambukan, siksaan. Karena kita gak punya kasih. Gak punya kasih berarti kita memang ilustrasinya adalah kalau kita yang namanya kita kasih ya, Alkitab mengatakan maka ada ketaatan gitu. Sama seperti lah kalau kita mengasihi orang tua kita, ya kita nurut, kita taat sama dia, ya kan? Nah Allah kan juga seperti itu, ada ketaatannya, gitu. Karena ada kasih tadi. Nah ada kasih lah maka kita taat gitu. Nah sehingga karena kita nggak punya kasih, nggak punya ketaatan itulah nanti yang akan mendidik, bahkan menghajar kita, ya. Nah kalau kita nggak ada pertobatan, maka ya nanti kita akan mengalami yang namanya kebinasaan. Gitu. Ya kan? Kita akan ada apa? Mungkin kalau Saint Isaac itu bilang akan berada di Gehenna, akan ada berada di neraka. Gitu. Akan apa? Akan berada di neraka yang menikmati kasih Allah itu. Tapi kasih Allah yang membuat dia itu tersiksa gitu kata Saint Isaac. Terpisah soalnya selama. Yang ada itu adalah penyesalan seumur hidup. Gitu, ya. Nah, sama seperti kita punya anak ini, tapi anak kita itu durhaka sama kita gitu. Ya dia tetap anak kita, cuma ya udah terpisah, terputus, gitu. Ya dia akan mengalami penderitaannya sendiri gitu. Ya, nah jadi Allah itu Allah yang penuh kasih itu dia tidak pernah membalas dendam atau mencabut keselamatan yang dia sudah berikan gitu. Ya Allah itu ya memberikan keselamatan kepada semua orang. Cuma pertanyaannya adalah apakah orang itu konsisten terus di dalam kasih Allah itu? Mau terus menunjukkan ketaatannya di dalam kasih Allah itu. Sampai nanti memang benar-benar ada penghakiman, ada kebangkitan tubuh, sampai benar-benar kita diilahikan gitu. Ya, mungkin sampai nanti mungkin slide berjalan ini kita bisa lebih memahami ya. Kira-kira gitu ya Pak Mas Uno ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Saya share lagi ya. Ini. Nah, kita sekarang masuk ke ini ya, ketaatan total ya. Saudara, kenapa sih kita jadi orang Kristen itu kok dikatakan sulit ya, susah gitu ya. Nah, saudara-saudara, sebetulnya gini, kita mesti lihat ya bahwa ketaatan itu bukan sesuatu yang memberatkan sebetulnya. Asal memang kita menyadari ya, kalau Bapak Gereja itu kita harus punya gnosis, kita harus punya kesadaran atau pengetahuan spiritual. Itulah sebabnya kita perlu belajar. Kita perlu belajar, kita perlu pengetahuan, tapi bukan cuma untuk ngisi di otak. Tapi
kita perlu belajar supaya kita punya kasih gitu. Selalu ujungnya kita punya kasih, karena itu tujuan akhir hidup kita kok kasih, mengalami kasih Allah itu. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita belajar seperti ini, bukan tujuannya cuma untuk tahu, tapi melahirkan kasih kepada Allah. Ya. Nah, kalau kita bisa melahirkan kasih kepada Allah, maka yang namanya kehendak Allah, keinginan Allah, itu gampang kita turuti. Nah, itu yang kita sebut dengan ketaatan. Jadi ketaatan itu ya hasil dari apa ya? Pilihan bebas kita ya. Itulah ketaatan. Kalau otoriter itu bukan ketaatan, otoriter gitu namanya ya kan, nggak perlu taat lagi, otoriter mesti taat gitu, mesti lakukan gitu. Tapi ketaatan itu berarti ada pilihan bebas dari manusia, mau pilih Allah atau pilih non Allah, bukan Allah gitu. Nah, pilihan bebas inilah yang akhirnya seringkali menjerumuskan kita untuk tidak taat gitu. Ya kan? Kita kayak di-deceive, ditipu oleh berbagai macam godaan dunia ini, akhirnya kita tidak mau. Nah, waktu kita sudah lahir baru tadi, ya, kita dikatakan harus hidup seperti Kristus hidup. Berarti kita harus punya yang namanya ketaatan itu. Nah, pertanyaannya adalah tadi why tadi, ya kan? Kenapa kita harus punya ketaatan itu? Karena sekali lagi dasarnya itu adalah kasih tadi. Gitu. Nah, kasih itulah yang harus menjadi dasar kita untuk terus mengikuti Kristus. Jadi misalnya kita belajar seperti ini ya tadi ya, kita punya pengetahuan seperti ini, ya supaya kita punya kasih, ya. Nah dengan kasih kita akan bisa berkorban, melakukan apapun untuk Allah, gitu. Saya pernah kasih ilustrasi sama mahasiswa saya itu kayak gini. Kalau kamu punya pacar, misalnya pacarmu itu tinggal sangat jauh dari rumahmu lah. Mungkin kamu ke sana itu perlu 1 hari ya, mungkin lewat jalan, lewat darat, lewat laut gitu ya. Tapi karena kamu mencintai dia, mengasihi dia gitu ya, kamu rindu sama dia, maka bahaya apapun, perjalanan sejauh apapun kamu tempuh gitu. Kenapa? Karena kamu punya kasih, kamu punya cinta gitu ya. Terus dia minta beli ini, beli itu, kita taat, kita berikan, gitu. Kita berkorban gitu. Kenapa? Karena kita punya kasih tadi. Nah, kita nih sendiri sudah lahir dari tadi kasih Allah kan, lahir dari kasih Kristus, penebusan Kristus. Maka kita itu tadi di sini dikatakan apa? Memiliki yang namanya genetik Kristus. Jadi gen kita ini adalah gen kasih. Ya, dan kasih harus dibuktikan dengan ketaatan. Nah, kita baca ya di dalam Yohanes 14. Oke. Saya bacakan ayat 21 ya. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, itu jelas. Ya. Jadi kasih adalah ditunjukkan dengan ketaatan. Kenapa harus dengan ketaatan? Karena kita lahir dari kasihnya Kristus. Nah, Kristus sendiri mengatakan, dia punya kasih karena dia taat sepenuhnya kepada Allah sampai mati di atas kayu salib itu. So, iman plus ketaatan atau perbuatan tadi, itulah melahirkan kasih. Iman tadi, benih iman kita waktu kita percaya kepada Kristus, ya, iman itu berarti benih kasih tadi. Nah, tapi kasih itu benih kasih itu nggak cukup hanya sekadar benih. Dia harus ditanam supaya dia bisa bertumbuh dan berbuah. Nah, maka benih itu mesti bekerja. Sama kita kayak punya benih pepaya nih, biji pepaya gitu. Kita mesti tanam supaya itu menghasilkan buah pepaya gitu. Nah, sama seperti kita tuh punya benih Allah ini, benih kasih namanya. Nah, itulah kita mesti tanam, kita mesti kerjakan, kita rawat, kita pupuk, kita siram, ya kan, supaya bertumbuh, menghasilkan buah. Nah, karena benihnya kasih ya buahnya buah kasih kan gitu. Kalau itu benihnya pepaya maka menghasilkan buah pepaya kan gitu. Nah, sama. Karena kita sudah lahir dari Allah yang adalah benih Kristus ini, benih kasih ini, maka kita punya genetiknya. Nah, genetik kita adalah genetik yang taat sebetulnya. Genetik yang taat karena genetiknya adalah berasal dari benih kasih tadi. Nah, kasih itu pasti taat. Gitu. Ya. Nah, cuma masalahnya kenapa sekarang kita jadi sulit taat kepada Allah. Nah, ini waktu kita sudah dilahirkan yang kedua ini dalam baptisan air dan roh tadi
kita itu tadi masih seperti bayi, kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ya. Kita masih bayi di dalam Kristus. Sehingga apa? Yang namanya bayi itu ya masih perlu banyak ditolong gitu. Jadi sebetulnya kita perjalanan hidup kita ini, perjalanan iman kita ini ya, kita mesti menyadari ya, kita ada perlu banyak pertolongan gitu. Ya memang bayi itu kan harus ditolong, dirawat supaya makin lama makin bertumbuh kan gitu. Ya. Nah, itulah sebabnya ada gereja ya, nanti ada pengajaran seperti ini, ada romo yang misalnya nanti yang bisa mengkonsel, memberi arahan dan sebagainya ya, ada liturgi dan sebagainya. Nah, itu semuanya adalah seperti nutrisi kepada kita yang menyuap kita supaya kita itu terus bertumbuh gitu. Tapi ingat, oke, itu adalah kita sudah mewarisi benih kasih itu yang taat itu. Oke, nah, maka taat itu menjadi satu-satunya jalan yang dipakai oleh Kristus, ya, karena dia harus taat sampai mati. Itu menjadi satu-satunya jalan dipakai dia untuk menjadi penebus dosa manusia. Sekali lagi, kenapa harus taat sampai mati? Itulah kasih dia. Wong dia mau bagikan benih kasih itu kepada kita kok. Maka dia harus taat sampai mati. Nah, sama, ketika kita mau menikmati kasih Allah yang kekal itu, ya kita harus taat sampai mati. Sama seperti Kristus mau memberikan keselamatan bagi kita, benih kasihnya kepada kita, ya dia harus taat sampai mati. Nah, tadi taat sampai mati dipakai oleh Kristus menjadi penebus dosa manusia. Tapi sekali lagi ingat, ya, sekali lagi kita mesti menyadari bahwa apapun yang kita pelajari, apapun yang kita kerjakan, itu haruslah melahirkan kasih kita kepada Allah, yaitu dalam wujud ketaatan. Karena apa? Karena kita memang sudah mewarisi benih kasih, benih ketaatan itu. Dan kita bisa. Nah, makanya dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 itu, kalau kita sudah mewarisi benih kasih, benih ilahi yang adalah benih kasih, maka buahnya adalah buah kasih. Nah, kalau buah kasih, maka tidak lagi berbuat dosa. Gitu, karena tadi dosa itu kan tidak taat. Nah, karena itu benih kasih menghasilkan buah kasih, maka tidak ada lagi yang namanya ketidaktaatan atau dosa, tapi ketaatan. Nah, bisa pahami ya? Oke. Nah, saya lanjutkan. Kristus ya, kita lihat contoh di sini ya. Contoh Kristus sendiri ya. Dia diutus Bapa untuk berinkarnasi, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Ya, melalui sebatang kayu salib yang besar dan berat, dia memikul salib sampai bukit Golgota. Melalui kematian di atas kayu salib, dia mengalahkan kematian Adam, menjadi kehidupan yang kekal. Inkarnasi, penyalipan, dan kematian Kristus dikerjakan oleh Kristus dalam ketaatan sampai mati. Taat sampai mati adalah harga pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa, iblis, dan kematian. Taat sampai mati adalah kasih Kristus kepada manusia. Nah, itu dia intinya di situ. Taat sampai mati adalah kasih Kristus kepada manusia. Nah, waktu kita sudah mewarisi kasih Kristus itu, sudah dikasih ini benih kasih Kristus kepada kita, maka kita punya benih taat. Nah, itulah yang kita harus kerjakan. Karena sekali lagi benih itu harus bertumbuh menjadi buah dan itu dikerjakan dalam ketaatan. Ya. Nah, karena Kristus dia taat sampai mati, kita juga melakukan itu. Ya. Nah, tadi saya katakan Kristus telah mewarisi ketaatan itu kepada kita sehingga Kristus memerintahkan kita untuk menjadi seperti Dia. Ya, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Itu dengan kata lain ya ketaatan total tadi. Ketaatan total itu apa? Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Dia. Itulah ketaatan total. Ya. Nah, kenapa sih kok harus menyangkal diri, memikul salib gitu ya? Nah, saudara, tadi saya katakan, ketaatan itu pilihan. Allah tidak pernah memaksa kita untuk taat. Gitu ya. Kasih tidak selalu bersifat memaksa. Kasih itu selalu
memberikan kita pilihan. Oke? Memberikan kita pilihan supaya kita taat. Gitu. Kalau paksa itu otoriter namanya. Bukan kasih lagi, tapi otoriter. Nah, kasih selalu memberikan kita pilihan. Nah, karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita, sangkal dirimu. Artinya apa? Di sini berarti diri kita itu memang cenderung untuk tidak taat. Walaupun nih kita sudah lahir baru dalam baptisan ini, ya. Tetapi sekali lagi kita mewarisi, ya, kita mewarisi apa namanya tadi? Kita itu masih benih, kita itu masih bayi, ya. Kita belum bisa membedakan baik dan jahat, benar dan salah, gitu. Nah, itulah sebabnya kita harus terus apa namanya bersandar nih, ya, bersandar kepada anugerah Tuhan, kepada gereja, kepada ajaran-ajaran seperti ini. Supaya apa? Supaya kita tuh bisa menyangkal diri. Karena memang kita rapuh gini loh, ya. Kita seringkali gampang tergoda, sama seperti kayak anak kecil ya, atau bayi yang gampang dibohongi gitu. Anak kecil yang gampang dibohongi, ya gampang ditipu gitu, ya, sehingga dialihkan bukan lagi pada ketaatan tetapi pada dosa, pada ketidaktaatan. Nah, itulah kondisi kita. Ya, walaupun sudah lahir baru, tapi masih terus berproses dari kecil pelan-pelan sampai besar. Gitu. Bahkan orang yang sudah dewasa pun ya itu bisa jatuh juga. Sama seperti mungkin kita lihat ya orang-orang yang sudah lama ikut Kristus, kita anggap dia sudah panutan, teladan gitu. Dia juga bisa jatuh. Ya. Ya, karena sekali lagi ketaatan itu ya harus sampai mati gitu. Enggak hanya diukur oh dia udah dewasa enggak, sampai mati gitu. Nah, oleh sebab itu apalagi kita ini ya yang mungkin masih merangkak begitu. Nah, kita mesti banyak ini bersandar kepada Tuhan. Ya, dengan cara apa? Kita harus banyak menyangkal diri, memikul salib. Nah, salib ini bagi dunia ya memang itu penderitaan. Ikut Tuhan tuh kok nggak enak? Ya memang gitu. Ya kan? Nah, salib ya Kristus juga tidak enak memikul salib itu dan disalibkan gitu. Ya menderita gitu. Ya. Nah, salib itu tidak enak. Tapi kita dikatakan di sini Tuhan bilang harus memikul salib gitu. Nah, ini artinya apa? Gitu ya. Ini tadi meneladani, mengikuti apa yang Kristus kerjakan. Karena tadi kita sudah ikut mati dan bangkit. Nah, sekarang kita ikut mengerjakan apa yang Yesus kerjakan. Nah, itu memikul salib. Ya, salib memang di mata dunia itu menderita, tidak enak. Kutuk hukuman itu. Ya. Nah, tetapi bagi kita yang tadi sudah lahir baru tadi, melihat salib itu adalah melihat sebagai satu respon kasih tadi. Ya kan? Respon taat tadi, kasih, mengeluarkan apa tadi ya, benih kamu gitu loh. Ya. Nah, salib itu menjadi satu tanda kita kasih kepada Allah. Sama seperti Kristus memikul salib, itu adalah respon kasih dia kepada manusia, kepada Allahnya. Gitu, dia taat sampai mati kepada Allah, kepada Bapaknya dalam atas kayu salib itu. Nah, kita juga melakukan hal yang sama gitu ya. Memikul salib itu artinya kita sedang mendemonstrasikan, mempraktekkan kasih Kristus yang kita sudah alami ini, kita mempraktikkan, kita tunjukkan ini kepada Allah. Ya. Lalu mengikuti Kristus ya tadi meneladani dia sampai mati. Kita harus taat sampai seperti itu. Rasul Yohanes menuliskan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah ini saudara-saudara.
Ya, jadi pada akhirnya ketaatan itu membawa kita mencapai yang namanya teosis. Ya, seperti judul webinar kita malam ini, teosis. Teosis itu artinya apa? Teosis itu artinya kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Teosis itu artinya apa? Kita akan menjadi sama seperti dia. Oke? Nah, tetapi Yohanes mengatakan, kita ini sekarang adalah anak-anak Allah, betul. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Karena apa? Karena kita masih berproses gitu. Seperti benih yang sedang bertumbuh menghasilkan buah tadi, atau seperti anak kecil yang tadi sedang belajar dari bayi tadi. Belum nyata gitu. Tapi kita nanti pada akhirnya akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan mencapai itu. Jadi kita menjadi seperti Allah oleh anugerah tadi, oleh kasih Allah itu ya. Dan kita Yohanes mengatakan wujudnya adalah kita menjadi serupa dengan Kristus itu. Oke? Nah, dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 tadi. Tapi untuk melakukan itu semua ya, supaya dia membawa kita kepada Allah itu, dia ngapain dia? Menyerahkan nyawanya untuk kita. Gitu. Ya. Nah, itulah tadi ketaatan sampai mati tadi. Nah, lalu Yohanes memberitakan kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita semua. Nah, ini artinya apa? Tuhan memberikan kita kasih supaya kita juga melakukan seperti yang Kristus atau Tuhan kerjakan. Ya, taat sampai mati dalam memikul salib, menyangkal aku dan mengikuti Kristus adalah jalan salib menuju Golgota yang telah diubah Kristus menjadi kehidupan, bukan kematian lagi. Ini adalah jalan menuju Kristus. Ini adalah pertumbuhan atau pemurnian menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ini adalah jalan mencari, memikirkan, melakukan perbuatan Kristus. Ini adalah jalan atau pintu masuk ke dalam kerajaan surga yang kita tahu bukan jalan yang lebar dan pintu yang luas, tetapi jalan yang sempit, pintu yang berdesakan. Ini adalah jalan salib atau penderitaan. Ya, taat sampai mati dalam kenosis jalan salib demi mengikuti Kristus adalah perjuangan, perlombaan, askesis, penderitaan, bersusah-susah, sampai mencucurkan darah atau mati, seperti yang dialami oleh para rasul. Misalnya Rasul Paulus dalam Filipi 2, 16-17. Ini memang jalan yang sangat berat. Kenapa berat? Karena ketaatan kepada Kristus adalah hal paling berat dan kegagalan manusia yang paling utama. Ada nafsu daging yang terus berlawanan dengan roh dan batin kita. Yang kita inginkan adalah keinginan roh, tetapi yang kita lakukan justru keinginan atau nafsu daging. Semakin besar keinginan roh di dalam batin, maka semakin besar pula kedagingan itu. Inilah salah satu perjuangan berat kita untuk taat pada roh, bukan pada daging atau nafsu. Nafsu daging dan iblis selalu menjadi musuh dan kekuatan besar yang membuat kita menjadi dosa atau tidak taat kepada Allah. Apakah dengan demikian kita tidak ada harapan untuk taat? Ada harapan karena ada benih ilahi di dalam diri orang percaya. Dilahirkan dari Allah melalui benih Kristus dan iman kita sehingga kita mewarisi genetiknya Kristus. Itulah sebabnya ada Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Ada kekuatannya atau dunamisnya Kristus yang diwariskan atau diturunkan dalam diri anak-anak Allah. Ada benih ilahi, yaitu iman kita dan daging dan darah Kristus yang menjadi kekuatan kita untuk mengalahkan dosa atau ketidaktaatan itu. Sehingga kata Rasul Yohanes, kita punya dunamis untuk tidak berbuat dosa. Atau kita punya dunamis ya, atau kekuatan untuk hidup taat. Karena ada benih ilahi tadi. Tanpa Kristus di dalam kita, maka mustahil kita bisa melalui jalan salib itu sampai mati. Tanpa benih ilahi, maka kita tidak bisa taat sampai mati. Tanpa kekuatan Kristus yang diwariskan kepada kita sebagai anak-anak Allah, tidak mungkin kita bisa memikul salib, kenosis, dan ikut Kristus. Sehingga betul yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, kita harus dilahirkan dari Allah, menjadi anak Allah, mewarisi benih ilahi itu. Jadi tidak ada ketaatan, kita tidak bisa taat kalau tidak ada benih Kristus di dalam diri kita. Makanya Kristus mengatakan, kamu tidak bisa melakukan apapun, apalagi taat, kalau kamu di luar aku. Gitu, ya. Nah, sebab apa? Sebab kita mesti punya benih ilahi itu. Sehingga kita di sini dikatakan kita diberi dunamis untuk hidup taat.
Dan memang gennya adalah gen taat ini. Jadi kita bisa. Sebab apa? Kristus sudah menunjukkan dia bisa gitu loh. Dan itu diberikan kepada kita. Gitu ya. Nah, sama seperti kita mewarisi gen dari orang tua kita gitu. Ya. Nah, biasanya kalau orang tua kita itu pintar musik ya, anaknya biasanya juga pintar musik gitu. Nah, sama Kristus itu taat, maka kita mewarisi gen dari Kristus yang taat itu. Dan kita bisa kerjakan itu. Tapi sekali lagi tentu dengan tadi kerelaan kita, kehendak bebas kita, ya kita mau kerjakan itu. Memang nanti untuk mencapai teosis itu kita perlu latihan, ya latihan-latihan yang kita mesti kerjakan ya. Kalau di dalam buku ini saya katakan ada latihan jiwani, ada latihan badani, gitu, ya. Dan itu adalah ketaatan sampai mati tadi. Ya, yang oleh Rasul Paulus itu sering disebut sebagai mengerjakan, walking out, atau mengeluarkan kekuatan Kristus itu di dalam diri kita. Dan inilah yang oleh Rasul Paulus disebut mengerjakan keselamatan atau walking out your salvation. Jadi walking out your salvation itu artinya kamu keluarkan kekuatan Kristus di dalam diri kamu, ya, supaya dengan kekuatan itu kamu bisa mengalahkan tadi segala macam tadi menyangkal diri tadi yang penuh dosa tadi, yang penuh nafsu tadi. Nah, makanya setelah kelahiran baru itu ada purification, ada yang namanya penyucian atau mengerjakan keselamatan tadi. Ya, jadi apa yang harus kita kerjakan? Yaitu keselamatan itu. Apa itu? Yaitu kesatuan kita dengan Kristus tadi dalam wujud benih iman dan daging dan darah Kristus itu. Itulah kekuatan Kristus yang tersimpan di dalam diri kita. Itulah benih ilahi yang harus kita keluarkan. Itulah kekuatan dan dinamis kita untuk taat. Kristus telah taat, maka kekuatan taat itu ada di dalam diri kita sekarang sebagai anak-anak Allah. Kristus telah mengalahkan dosa apapun di dunia, maka kekuatan itu juga telah ada di dalam diri kita sekarang. Jadi kita pun bisa hidup seperti Kristus hidup karena dia ada di dalam kita ya dalam 1 Yohanes 2:6. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam dia, bahwa ia ada di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ya, untuk teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Nggak ada ya? Ya. Kalau ada jangan sungkan ya, bisa bertanya aja. Kalau nggak ada saya lanjut ya. Mungkin beberapa menit lagi kita akan selesaikan materi ini. Nah, setelah kita lahir baru, maka kita sekarang adalah waktunya untuk menunjukkan kasih Kristus yang kita sudah miliki ini. Sekarang kita harus walk out, keluarkan, gitu, ya, untuk menyatakan, membuktikan bahwa kamu itu adalah Yesus mengatakan kamu adalah murid-muridku, gitu ya. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 13 ya. Kalau di situ kalau kamu mengasihi maka kamu menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Jadi kita mesti keluarkan kasih Allah itu di dalam diri kita. Nah, ibaratnya kita sekarang di dunia ini latihan dulu. Latihan untuk hidup kekal itu. Ya, Yesus bilang mengumpulkan harta di surga. Gitu, ya. Nah, harta itu ya kasih. Gitu. Karena nggak ada harta yang bisa bertahan di surga selain kasih. Karena di surga itu Allah itu kasih, yang ada di situ cuma kasih. Jadi harta di surga itu adalah kasih itu, bukan emas, perak, uang dan sebagainya. Ya. Nah, tapi kasih itu adalah lahir dari ketaatan. Nah, untuk bisa taat, kita itu harus banyak proses ini, belajarlah, menyangkal dirilah, banyak dosa yang kita mesti hadapi gitu ya. Nah, ini kalau saya cerita tentang bagaimana menghadapi dosa, latihan, proses naik dosa dan segala macam, ini akan panjang sekali gitu. Akan ada banyak sekali lagi. Tapi intinya adalah tadi satu hal yang saya tadi katakan adalah
bagaimana kita tuh bisa keluarkan kasih Allah dalam wujud ketaatan. Caranya adalah saudara, mesti terus mengandalkan anugerah Tuhan itu, ya. Nah, banyak cara sih kita bisa kerjakan, misalnya dengan doa, dengan kita membaca kitab suci, ya. Saya kira di buku ini saya banyak memberikan langkah-langkah bagi kita semua, ya, bagaimana kita bisa tadi ya hidup taat tadi, ya harus ada pertobatan dan air mata, ya itu langkah-langkahnya. Pertobatan itu gak hanya sekali, tetapi mesti berulang kali, seperti semacam siklus ya. Saya mengatakan ini adalah satu latihan gitu. Sama kayak tadi ya, kita belajar berjalan, kita belajar berlari, kita belajar merangkak, itu semua latihan gitu. Ya, latihan itu kan istilahnya semakin berlatih semakin sempurna gitu ya. Practice makes perfect kan gitu, ada ungkapan seperti itu. Berlatih menyempurnakan. Nah, sama seperti kita itu mesti terus berlatih ya. Maka ini kayak menjadi semacam siklus gitu ya, mulai dari pertobatan dan air mata. Lalu ada yang namanya askesis ya. Askesis itu berarti kayak tadi disiplin ya, mendisiplinkan diri. Seperti kata Rasul Paulus, aku tidak sembarangan memukul ya, aku tidak sembarangan meninju, tetapi aku melatih tubuhku. Nah, askesis itu bisa dalam wujud puasa, macam-macam latihannya ya. Bisa bentuk doa tanpa henti dan sebagainya. Oke. Selain itu kita perlu nepsis, kita perlu menjaga-jaga terus akan pikiran kita, hati kita ya. Tapi ini kita lakukan dengan bersinergi dengan anugerah dan iman tadi ya. Lalu kita juga tidak lupa membaca kitab suci ya. Mengerti akan tadi gnosis, pengetahuan akan Allah. Dengan pengetahuan itulah akan melahirkan kasih. Seperti Petrus bilangnya, iman harus ditambah dengan pengetahuan, harus ditambah dengan pengendalian diri, tambah ketekunan, tambah kebajikan. Nah, itu semua ya. Supaya mendatangkan kasih. Nah, salah satunya bagaimana kita punya kasih kepada Allah, ya kita harus punya pengetahuan, kita belajar dari kitab suci ya, supaya kita bisa mengasihi. Dan juga adalah tadi kita perlu ikut di dalam sakramen ya, kita ikut dalam perjamuan kudus, ikut di dalam berbagai macam sakramen di gereja, karena kita nggak bisa bertumbuh di luar gereja gitu. Gereja itu ibarat seperti kata Bapak gereja itu seperti rumah sakit bagi jiwa kita. Dialah yang merawat. Ketika sakit, siapa yang merawat? Itulah gereja. Sama seperti kita sakit, kita perlu ke dokter. Kita perlu ke orang tua kita untuk membalut luka kita. Itu semuanya disediakan oleh gereja. Tetapi kita juga sendiri perlu bertumbuh di dalam membaca firman Tuhan, bersinergi, menjaga-jaga, ya. Ada pertobatan, ada air mata. Nah, ini yang kita mesti kerjakan. Ya. Nah, bagaimana kita juga ada yang namanya latihan badani, artinya memang secara praktisnya jiwa itu kalau sudah dilatih, maka badan ini sekarang yang mesti mencapai yang namanya ini ya, bebas dari hawa nafsu gitu. Jadi ketaatan itu dua ya. Yang pertama adalah melawan dosa ya. Yang kedua adalah berbuat kasih. Jadi ada penyalipan daging ya, melawan dosa dan mengasihi kayak gitu. Ya. Sampai kapan? Sampai kasih itu benar-benar mengilahikan kita. Nah, jadi ada ada teosis. Nah, jadi kita diilahikan oleh kasih Allah itu. Ya.
Saya kira ini yang bisa saya bagi. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Baik Pak, terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mungkin setelah penjabaran dari Pak Hendy Wijaya bisa langsung on mic aja atau angkat tangan atau di kolom komentar, kolom chat. Iya, silakan. Oke Pak, kalau misalnya nggak ada yang bertanya, saya pengen bertanya Pak. Iya. Yang Bapak bawa tadi itu mengenai teosis, saya penasaran Pak. Berteosis ini itu suatu keadaan atau suatu proses ya Pak? Lalu jika teosis ini adalah bahwa kita akan sama seperti Kristus, itu kapan Pak kita akan sama dengan Kristus? Apakah saat kita hidup atau saat kita sudah meninggal nanti Pak? Seperti itu. Oh, oke. Teosis itu adalah sebuah proses ya. Jadi dia bukan hanya sebuah apa namanya. Jadi gini, segala sesuatu itu adalah energi Allah yang bekerja. Kita bisa bernafas, itu adalah ada energi Allah yang terus bekerja. Alam semesta itu ada, itu semua energi Allah yang sedang bekerja oleh Roh Kudus tentunya. Ya, kita bisa hidup bergerak itu proses semua. Kenapa? Karena energi yang terus bekerja. Maka kalau apa namanya, kita bisa mengalami yang namanya pertumbuhan gitu ya. Apa namanya? Ada proses yang terus berjalan, ada pertumbuhan yang terus gitu. Bahkan di saat diam ini aja kan bumi ini sebetulnya bergerak gitu loh. Jadi nggak pernah tidak bekerja alam semesta ini, semua bekerja kecuali yang mati gitu ya. Batu itu mati ya, nggak bergerak dia, nggak bekerja gitu. Kecuali benda mati. Tapi yang namanya hidup alam semesta ini semua bekerja. Termasuk teosis itu adalah energinya Allah yang terus bekerja gitu. Ya. Nah, kita ini adalah produk dari kasih Allah yang terus bekerja. Maka kita terus bekerja. Kita nggak bisa diam ini. Kita nggak boleh diam gitu. Dia mati berarti. Gitu. Ya. Nah, kita harus punya gnosis, kita harus punya pengetahuan seperti itu bahwa segala sesuatu itu adalah energi Allah yang bekerja, termasuk keselamatan ini, termasuk teosis ini semua sedang bekerja ini, sedang berproses. Maka kita nggak bisa berpangku tangan. Penting percaya Yesus terus kita nggak berbuat apa-apa, nggak bisa. Maka Pak Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati, benar gitu. Iman mesti bekerja gitu loh. Karena Allah terus bekerja, energinya terus bekerja, keselamatan itu sedang bekerja gitu. Nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Nanti kita sudah mencapai teosis pun terus bekerja. Gitu. Karena energi Allah itu terus bekerja. Kalau energi Allah stop bekerja, mati kita. Ya nggak ada dunia ini gitu loh. Contoh misalnya matahari stop gitu aja ya, bumi binasa kan gitu. Nah itu satu contoh bahwa teosis itu kita jadi orang Kristen itu nggak boleh pasif, harus terus bertumbuh. Pakai anugerah itu, ya. Saya sering suka pakai istilahnya gini, apa namanya? Anugerah Allah itu kayak semacam apa namanya ya? Kita itu sebetulnya kayak gambaran dinamit gitu loh, ya. Tahu dinamit ya? Dinamit itu akan meledak kalau ada sumbu dan apinya gitu, ya kan? Nah apinya itu adalah anugerah Allah itu yang akan meledakkan kita, dinamit itu. Nah kita itu dinamit sebetulnya, disentuh oleh anugerah itu kita akan meledak gitu, ya. Maka kalau kita lihat, kalau kita baca ya kehidupan orang-orang suci, orang-orang kudus gitu ya, luar biasa gitu, karena mereka terus digerakkan oleh anugerah tadi. Ya, jadi apa yang artinya dipenuhi oleh anugerah, diberkati oleh Allah itu bukan semata-mata kita itu diberkati secara materi doang gitu. Tetapi terus kita bekerja untuk menyempurnakan apa? Rasul Paulus bilang gini, aku terus bekerja, tapi oleh anugerah tadi.
Oh, bukan kekuatanku sendiri, tapi aku terus bekerja, tapi bukan kekuatanku sendiri, oleh anugerah tadi. Nah, artinya apa di sini? Itu tadi saya sebut sebagai sinergi. Anugerah dengan usaha kita itu mesti menyatu. Ya. Nah, itu harus terus bekerja. Sampai kapan ini? Sampai kita mati. Gitu. Ya. Sampai apa? Sampai kita mengalami yang kelahiran ketiga tadi. Gitu. Nah, setelah kelahiran ketiga kita mencapai teosis itu, ya kita bekerja terus bersama dengan Kristus memerintah alam ini. Gitu, Mas Uno ya. Oke. Berarti yang namanya keselamatan itu bukan apa ya Pak? Bukan sebuah keadaan gitu ya Pak, tapi itu sebuah proses gitu ya Pak, yang sedang kita jalani gitu ya Pak. Iya, makanya ada kerjakan itu, kerjakan keselamatanmu. Keselamatan nggak boleh diam, mesti dikerjakan. Ya, nah kerjakan keselamatan itu artinya apa? Keluarkan dinamisnya Kristus itu. Work out katergesomeno itu keluarkan gitu. Karena apa? Kamu udah terima, tinggal kamu keluarkan gitu. Ya. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan kasih Kristus itu. Nah, kalau kita keluarkan, kita kerjakan, berarti kita taat gitu. Ya. Iya Pak. Kalau begitu Pak, apa yang namanya teosis ini Pak, atau seperti yang Bapak singgung tadi, mengerjakan keselamatan itu, mungkin udah Bapak singgung juga sebelumnya, tapi mau saya pastikan lagi Pak, apakah yang namanya teosis itu, yang mengerjakan keselamatan itu sebuah kewajiban Pak untuk orang Kristen? Loh iya, itu mesti dikerjakan. Sama kayak tadi, Tuhan kasih tiap benih mesti bertumbuh sampai buah. Atau kita harus harus bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Ya, dalam Efesus kan kita udah baca ya. Coba kita baca ya. Teosis itu apa sih? Gitu ya. Coba kita baca Efesus pasal 5. Efesus 4 ayat yang ke-13 ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sampai tingkat pertumbuhan sesuai dengan Kristus. Itulah sampai serupa dengan Kristus itu. Ayat 15, sebaliknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi memang diajari untuk bertumbuh. Bertumbuh itu artinya apa? Hidup. Bertumbuh itu artinya apa? Dinamis. Gitu, berproses kayak gitu. Sampai sempurna. Gitu. Ya. Nah, sempurna, model sempurnanya kayak gimana gitu. Itulah Kristus itu. Saya pernah kasih ilustrasi kayak gini ya, mungkin bisa menolong kita. Ada seorang pematung, dia diberi sebongkah kayu gitu. Ya, lalu orang yang memberikan sebongkah kayu itu suruh dia gini, kamu pahat dong kayu itu menjadi patung Jenderal Sudirman misalnya. Oke, nah tapi si pematung ini nggak pernah lihat wajahnya atau bentuk fisiknya Jenderal Sudirman itu kayak gimana. Gitu. Nah, kira-kira si pemahat ini akan matungnya kayak gimana? Gak bisa kan? Gak akan mirip kan? Gitu. Dia pahat sih. Tapi nggak tahu nanti jadinya patung siapa gitu. Ya kan? Nah, maka kita harus kasih fotonya. Kasih gambarnya ini, fotonya. Ini loh, Jenderal Sudirman itu wajahnya kayak gini gitu. Nah, baru si pemahat itu bisa pahat serupa dengan foto di Jenderal Sudirman itu. Nah, sama seperti hidup kita itu seperti itu. Kita itu adalah sebongkah kayu tadi ya. Ya, yang harus dipahat. Pemahatnya ya kita. Kita harus pahat diri kita nih, kita kayunya, kita pahat diri kita. Tapi pahatnya jadi kayak apa? Jadi kayak Kristus. Nah, Kristus itulah gambar Allah tadi
ya, rupa Allah tadi, lalu kita pegang gambar itu kan foto, kita pegang gambar itu, terkait tadi pemahat itu pegang gambar Jenderal Sudirman tadi, lalu dia pahat jadi kayak Jenderal Sudirman. Nah kita ini sekarang megang gambar, kita megang foto ini siapa? Kristus tadi, yang kalau dia taat ya kita mesti taat gitu, kita lagi pahat, sampai gambar kita jadi rupa. Gambar yang kita pegang, lalu pohon yang kita pahat, kayu yang kita pahat itu jadi apa, Pak? Rupa. Ya, jadi kita bukan hanya sekedar jadi gambarnya Allah. Gambar Allah itu ya di dalam diri kita ini sudah. Cuma gambar ini, foto ini mesti diubah jadi rupa. Artinya perlu dipahat, kayu itu perlu dipahat jadi rupa. Sama kayak tadi, ada foto Jenderal Sudirman nggak cukup. Saya perlu patungnya nih, rupanya ini. Foto aja nggak berguna bagi saya. Tapi dengan adanya foto, maka saya bisa pahat kayu itu jadi patung Jenderal Sudirman, jadi rupanya Jenderal Sudirman. Bukan jadi Jenderal Sudirmannya loh, Jenderal Sudirman udah mati kan gitu. Tapi rupanya gitu. Nah kita juga gitu. Kita ini gambar Allah gitu. Nah lalu gambar Allah ini yang sempurna itulah Kristus itu yang kita pegang gitu. Kita bisa lihat. Kalau kita lihat di cermin, lihat muka kita, gambar kita kan. Nah, kita tuh gambarnya Allah itu. Jadi kita lihat sesama kita itu adalah gambarnya Allah kan, gitu. Nah, gambar Allah itu kan Kristus, ya. Nah, kita pegang gambar itu, foto tadi. Tapi harus kita pahat ini supaya jadi serupa dengan Kristus. Kira-kira paham nggak ilustrasi saya ini? Iya Pak, paham Pak. Nah, itulah teosis Pak. Waktu kamu pahat, waktu Bapak lagi mengerjakan, memahat kayu itu, dengan lihat gambar tadi, harus lihat gambar ya, harus lihat foto, maka itulah teosis. Jadi teosis itu bukan nanti di akhir zaman, di dunia ini kita sedang mengerjakan. Tapi mulainya kapan? Waktu lahir baru. Sebelum lahir baru, nggak bisa. Nggak ada teosis. Perlu baptis berarti Pak? Right. Mesti dibaptis. Oke Pak, terima kasih. Iya. Teman-teman yang lain kalau misalnya ada pertanyaan mengenai materi yang dibawakan oleh Pak Hendy tadi, boleh langsung ditanyakan karena masih ada waktu 6 menit nih Pak, kira-kira. Oh iya. Atau jika tidak ada pertanyaan Pak, mungkin Bapak bisa memberikan penutup dan mungkin tadi kita lupa buka doa Pak. Saat kita tutup nanti mungkin Bapak bisa tutup dengan doa juga gitu Pak. Oh iya. Benar. Tadi kita lupa ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin sebagai penutup ya, sebagai simpulan dari apa namanya pertemuan kita secara virtual lah ya malam hari ini. Yang pertama adalah kita perlu terus belajar supaya kita punya spiritual, supaya roh kita ini terus punya pengetahuan yang melahirkan kasih. Nah, salah satunya adalah pembelajaran atau apa namanya, mungkin ada grup kayak Uni Ortodoksi ini ya, itu bagus banget. Ya, itu kita perlu belajar supaya kita menyadari, mengetahui bahwa Allah menciptakan kita itu adalah lahir dari kasih Dia. Nah, kalau kita tahu kita adalah produk dari kasih Allah itu, ya, maka Allah itu tentu nggak hanya sekedar menciptakan kita, lalu kita mati gitu aja, enggak. Tapi Dia mau ciptaannya itu menikmati kasih-Nya selama-lamanya. Enggak hanya sesaat, tapi kekal selama-lamanya. Menikmati kasih-Nya. Karena kita ada produk kasih-Nya itu. Ya, sama seperti kayak kita misalnya, saya contoh ya, saya membuat gelas ini gitu ya. Nah,
atau saya membuat apalah barang dari keramik apa tadi, ya. Nah, ini adalah produk yang saya bikin. Tentu saya rawat. Saya tidak mau gelas ini pecah, saya tidak mau gelas ini hancur atau dicuri orang gitu ya. Gitu. Karena ini buatan saya gitu. Nah, Allah apalagi gitu. Ya, dia tidak ingin orang itu binasa. Oleh sebab itu, dia terus mencurahkan anugerahnya melalui Kristus, melalui Roh Kudus, ya, yang dikerjakan oleh Kristus melalui Roh Kudus. Ya, kasih Allah melalui Kristus di dalam Roh Kudus. Ya, itulah yang kita sekarang sebut sebagai anugerah. Nah, itu terus dicurahkan. Tapi Allah ya mau ini memakai gerejanya. Karena gereja itu adalah tubuhnya Kristus. Kristus kepala, gereja adalah tubuhnya. Nah, tubuhnya ini kan dari tangan, kaki, mata, mulut, telinga, hidung, semua itu kan anggota tubuh. Dan anggota tubuh kita kayak gini, kayak saya, tangan saya bergerak, nggak pernah mati nih. Nggak, waktu tidur pun bergerak ya kan. Pikiran waktu saya tidur, tubuh beristirahat, pikiran saya bekerja. Mata saya bergerak dan sebagainya. Jadi nggak ada yang mati. Sel-sel dalam tubuh kita juga bekerja, bertumbuh. Maka kita bisa tambah tua kan gitu. Karena sel kita terus bertumbuh. Artinya tubuh kita terus bekerja. Begitu kita lahir di dalam bentuk sel aja, itu sudah bekerja. Sampai kita mati, terus bekerja gitu. Ya, nah karena anggota tubuh terus bekerja seperti tubuh kita, gereja itu anggota tubuh Kristus, maka gereja perlu bekerja. Siapa gereja itu? Bukan gedung, ya kita ini, orang beriman ini. Kita perlu bekerja, ngapain? Ya itu tadi, memberitakan kasih Allah ini kepada semua orang. Kerja, kalau kita kerja. Ya, karena kita adalah gereja. Gitu. Ya, kayak saya misalnya diminta untuk membagikan pengetahuan yang saya punya, ya saya bersedia. Saya mau terus bekerja. Karena Allah terus bekerja. Anugerahnya, ada anugerah berarti ada kerjanya Allah gitu. Ya. Nah, saya diberi pengetahuan oleh Allah, saya mau bekerja. Gitu. Ya, itu menunjukkan bahwa apa? Apa yang saya kerjakan, apa yang kita kerjakan, apa yang gereja kerjakan, itu untuk menyatakan kasih Allah. Nah, itulah sebabnya kita kalau mau mengasihi Allah, katanya taat kepada Allah, mengasihi Allah itu apa? Ya lewat mengasihi sesama. Misalnya apa? Ya memberitakan Injil seperti ini, memberitakan Kristus, menyatakan kasih Allah, menjadi kesaksian yang baik buat orang-orang. Nah, seperti itu. Itu artinya kita terus bekerja gitu, karena gereja itu tubuh Kristus yang terus bekerja. Sama seperti tubuh kita terus bekerja, nggak pernah berhenti. Kayak gitu, alam semesta ini terus bekerja. Matahari terus bekerja, bintang-bintang di langit terus bekerja, bumi kita yang tempat itu terus bekerja. Ya, kecuali benda mati gitu. Nah, saudara-saudara, itu. Jadi kita mau terus bekerja. Ya, oleh anugerah itu menyatakan kasih Allah itu sambil kita terus mengerjakan keselamatan kita sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Itulah yang kita sebut sebagai teosis itu. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan saudara-saudara semua. Ya, terima kasih. Apa saya tutup dalam doa atau gimana, Pak? Iya, Pak. Bisa langsung ditutup dengan doa, Pak. Oke, ya. Mari kita berdoa ya, saudara-saudara semua. Terima kasih ya Tuhan untuk malam ini. Kalau beberapa jam ini kami bisa mendengarkan ajaran-Mu, kiranya ini menuntun kami, membangkitkan roh kami untuk meresponi akan firman Tuhan, ajaran dari Tuhan dalam wujud kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Engkau berkati kami semua, biarlah apa yang kami tangkap hari ini itu boleh terus diingatkan, disempurnakan, dituntun oleh Roh Kudus. Biarlah kami juga melalui pembelajaran seperti ini kami boleh semakin dikuduskan, disucikan untuk semakin lama semakin menjadi serupa dengan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Engkau berkati semua
peserta rekan-rekan di dalam Uni Ortodoksi ini, biarlah mereka semua bisa terus di dalam tuntunan kasih Allah, sehingga kami semua bisa sama-sama mengerjakan kasih Allah, kasih Kristus yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati kami semua. Kami berdoa, serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik Pak Hendy Wijaya, terima kasih banyak Pak untuk waktunya dan atas materinya Pak yang sudah dibagikan kepada komunitas kami Pak, komunitas Uni Ortodoksi. Kami harap Pak, semoga yang sudah Bapak ajarkan bisa kami terima dengan baik agar perkembangan komunitas kami mengenai pengenalan ortodoksi bisa bertambah dan meningkat Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, sama-sama. Untuk teman-teman komunitas juga terima kasih yang sudah bisa bergabung. Semoga yang diajarkan bisa kita terima bersama-sama dan berguna untuk pengenalan akan iman ortodoksi. Sekali lagi Pak Hendy, terima kasih banyak Pak. Semoga sehat selalu Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Iya Pak. Nanti mungkin untuk buku Bapak bisa kita bantu untuk publikasinya Pak. Itu saya lihat tadi daftarnya bagus sekali Pak. Saya tertarik juga untuk publikasikan buku Bapak tadi. Oke, ya. Oke, baik. Semoga memberkatilah, ya, menolong kita semua. Ya. Amin Pak. Oke, baik kalau gitu kita bisa bubarkan mungkin ya Pak. Oke, bye-bye ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak teman-teman sekalian komunitas. Selamat malam. Selamat malam.